Film The Purge, kata sutradara Everardo Gout, adalah film yang akan dipertontonkannya kepada alien jika suatu saat nanti makhluk-makhluk luar angkasa itu beneran datang ke bumi untuk mempelajari manusia. Karena menurutnya, The Purge memang salah satu film yang benar-benar tepat merepresentasikan siapa kita, manusia. Frasa siapa kita yang disebutkan oleh Gout tersebut secara lebih spesifik menyorot ke orang-orang Amerika yang merupakan panggung tempat semesta The Purge berlangsung. Purge selepas film pertamanya memang mulai mendedikasikan diri sebagai komentar terhadap berbagai situasi politik di Amerika. Di balik tema utama berupa kebrutalan manusia yang butuh pelampiasan kekerasan. Dunia Purge sendiri memang bicara tentang pemimpin Amerika yang melegalkan segala bentuk kekerasan untuk satu malam kepada warga, sebagai gerakan untuk membuat Amerika jaya kembali. Yang padahal, sebenarnya itu semua hanya untuk membuat yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin mati sia-sia. Nah, kalau soal miskin mati sia-sia ini sih, Indonesia juga bisa relate kan? Goat melanjutkan dunia Purge pada film kelima ini seiring dengan maraknya gerakan hate yang berkembang di antara warga kulit putih terhadap warga pendatang, sebagai bentukan dari politik mantan Presiden Donald Trump. Dan sebagaimana layaknya yang terbaik dilakukan oleh franchise Purge, Goat mengembangkan persoalan tersebut menjadi horor krisis kemanusiaan berskala yang bahkan lebih besar daripada biasanya. As tradisi Purge dibuatnya menjadi semakin tak terkendali. Namun juga sebagaimana layaknya yang fail dilakukan oleh franchise Purge, Goat juga ikut terlena ke dalam aksi thriller dengan tidak membiarkan cerita menyelami lebih dalam aspek horor tersebut. Empati dijadikan inti cerita kali ini. Goat menempatkan kita di sepatu alien, yakni pasangan imigran dari Meksiko yang tinggal di Texas. Pasangan Adela yang diperankan oleh Ana de la Reguera yang jadi pekerja manufaktur, dan suaminya Juan yang diperankan oleh Tenoch Huerta yang jadi pengawas kuda di rumah peternakan milik keluarga Dylan yang kaya raya. Goat memang gak membuang waktu untuk langsung men-tackle yang ingin ia komentari. Karena Texas bukan saja dipilih karena paling dekat dengan perbatasan Meksiko, tapi juga karena sudah jadi rahasia umum bahwa negara bagian tersebut paling tinggi jumlah white supremacist-nya. Keahlian Juan sebagai koboi diperlihatkan dengan jelas setelah bikin insecure si bos, si Dylan, yang diperankan oleh Josh Lucas. Tensi antara Juan, yang kelihatannya enggan menggunakan bahasa Inggris, dengan Dylan langsung ditonjolkan, dieksplorasi, tapi tidak tanpa depth. Karena Dylan diniatkan oleh Goat sebagai wakil dari kulit putih Amerika yang nantinya akan mengenakan sepatu Juan, so to speak. Yang nantinya akan belajar menumbuhkan empatinya karena sebenarnya Purge dan Hate dan Everything ini semua adalah masalah kita bersama, masalah kemanusiaan bersama. Jadi keluarga Juan dan keluarga Dylan nantinya harus saling membantu. Mereka akan bergerak bersama menuju perbatasan sepanjang hari yang penuh malapetaka tersebut. Ya, hari, bukan lagi malam. Nah, inilah salah satu keunikan The Forever Purge dibandingkan dengan film-film sebelumnya. Saat nonton ini, aku tuh sudah siap kalau nanti karakter-karakter sentral film ini tuh di malam hari bakal dikerjai gitu sama orang pendatang yang datang. Tapi ternyata enggak, mereka melewati malam yang dengan relatif aman-aman aja. Bahaya justru datang di siang hari. Film berkesempatan memasukkan lumayan banyak jump scare pada sekuen-sekuen pagi sesudah malam Purge tersebut. Mumpung kita yang nonton juga masih dalam state merasa aman. Jadi kejutan-kejutan yang hadir juga makin terasa kepada kita. Diceritakan, rakyat merasa nggak cukup dengan hanya satu malam. Dan ternyata ada kegiatan terorganisir untuk mengobarkan Purge selamanya, menghabisi non-Amerika setuntas-tuntasnya. Nah, situasi horor seketika berkembang dari development tersebut. Siapa orang-orang bertopeng yang masih nekat membunuh di siang hari itu? Siapa yang menggerakkan mereka? Bagaimana kebencian bisa mendadak menyebar secepat itu? Bagaimana pula dengan orang-orang Amerika yang gak rasis kayak anggota keluarga Dylan yang lain? Bagaimana hidup sosial di Amerika bisa survive di tengah-tengah peristiwa semacam ini? Nah, awalnya aku menyangka development itu tuh sebagai kejutan yang menyegarkan. Sudah sejak lama toh kita penasaran dan pengen Purge menyorotkan kamera bukan hanya ke malam atau menjelang hari H itu saja.
Kita mau melihat bagaimana masyarakat menata hidup di pagi hari setelah mereka bunuh-bunuhan pada malam harinya. The Forever Purge memberi kita sorotan terbaru tersebut, meskipun nggak exactly sama seperti yang kita pengen. Tapi at least, ini tetap berbeda dan membuka banyak masalah baru. Karena para penduduk pasti pada bingung di cerita itu. Ikut be led to tinjauan yang lebih mendalam mengenai reaksi dan kekacauan yang menggunung. Maka dari itulah aku kecewa, karena film ini ternyata nggak menyelam ke sana, melainkan tetap diarahkan ke ranah lari-larian. Protagonis-protagonis kita akan berusaha kabur naik mobil, dikejar-kejar oleh pendukung Purge. Basically, aksinya sama saja dengan Purge yang sudah-sudah, hanya beda di siang hari aja. Dan ini malah akhirnya mengurangi kespesialan dari Purge itu sendiri. Yang ciri khasnya kan adalah orang-orang melakukan kekerasan yang dilegalkan selama batas waktu tertentu. Dengan membuat kali ini kekerasan dan kriminal itu legal untuk sepanjang hari alias nggak ada batas waktu, film ini jadi nggak ada bedanya sama cerita-cerita thriller yang biasa. I mean, judul apapun kalau bikin cerita tentang imigran yang diburu untuk dibunuh, ya pasti filmnya bakal kayak gini. Nah, di akhir film, para karakter akan mendengar berita soal keadaan Amerika yang telah jadi semacam kondisi perang saudara. Ada yang pro-purge, ada yang anti-purge. Nah, dengan divisualkan kayak Amerika itu seperti lautan api. Nah, potongan berita tersebut jauh lebih menarik ketimbang keseluruhan film ini. Aku ingin kita benar-benar ditaruh ke tengah-tengah development kekacauan Purge yang lepas kendali itu, ketimbang cerita karakter yang lari menuju keselamatan. Yang juga paralel dengan film ini, lari dari inti yang harusnya diceritakan. In that way, film ini jadi terasa seperti filler, seperti jembatan sebelum ke real meat, yakni film berikutnya yang aku yakin bakal ada, yang akan membahas kejadian di tengah-tengah perang saudara tersebut. Untuk tidak terus menangisi apa yang tidak terjadi, mari kita bahas bagaimana film ini tampil sebagai dirinya sendiri. Kayak laga thriller generik, nggak kurang nggak lebih. Ini adalah tipe film yang saat ditonton itu kita akan ngerasa udah sering nonton film kayak gini sebelumnya. Nggak benar-benar spesial. Meski begitu, God sebenarnya tetap berusaha untuk memasukkan pesan-pesan subtil sepanjang durasi kejar-kejaran. Diberikannya subplot dua karakter yang berbeda ras yang tumbuh jatuh cinta gitu, sebagai cara untuk bilang persatuan, bahwa dunia lebih baik dengan cinta. God juga mengingatkan kepada Amerika bahwa tanah itu sebenarnya bukan milik mereka in the first place, bahwa mereka juga pendatang yang menjarah dari bangsa Native Indian. Nah, dengan adanya Indian, cowboy, dan bahkan cowboy yang bukan orang Amerika, film ini tuh udah kayak film cowboy dengan yang sangat unik. Ada banyak juga referensi ke genre cowboy. Nah, actually, film bisa mengaitkan cowboy dengan lasso itu sebagai simbol bahwa semua orang bisa dan berhak menangkap kesempatan. Resolusi film terkait Dylan yang harus menyeberang ke Meksiko juga mengusung semangat yang positif sekali. Bukan hanya untuk circle back ke karakternya, melainkan untuk truly menguatkan soal wearing someone else's shoes. Untuk merasakan keperluan menjadi imigran, untuk merasakan bagaimana rasanya mencari kesempatan, dan untuk diterima di tanah orang. Nah, inilah sebenarnya yang kurang dimiliki oleh manusia zaman sekarang. Rasa empati. Kita telah menjadi lebih gampang untuk begitu curigaan, begitu takut, begitu insecure, sehingga melupakan bahwa semua orang punya perjuangan masing-masing. Arc karakter Dylan memang lebih dramatis daripada arc karakter utamanya, si Juan. Aku bisa mengerti kenapa bukan si Dylan saja yang dijadikan karakter utama. Yakni untuk menghindari supaya ceritanya tidak tampak seperti another story of kepahlawanan kulit putih. Dan lagi karena film memang ingin membuat penonton berempati kepada imigran seperti Juan dan Adela, supaya penonton lebih mudah mengalami apa yang mereka rasakan, sehingga bisa membuka perspektif baru bagi penonton yang mungkin masih ada juga yang bersikap seperti si Dylan. Namun memang lagi karakter Juan dan Adela ini arc-nya terlalu minimalis disiapkan oleh film. Masih kurang jelas gitu. Adela yang berusaha menjadi nyaman sebagai warga Amerika, Juan yang sebenarnya masih berprasangka juga kepada Dylan. Nah, mereka ini kurang ada penyelesaian yang jelas. Di akhir film itu hanya terlihat kayak mereka lega karena ada orang-orang seperti Dylan, bahwa ada jalan untuk membuat orang mengubah pandangan sinis mereka, yang berarti gak banyak perkembangan karakter yang mereka berdua alami sendiri sebagai karakter utama. Nah, untuk menyimpulkan, refleksi mengerikan dari society yang penuh prasangka dan saling benci diberikan dengan kuat oleh film ini. Gambaran simbolik yang mungkin memang benar-benar tepat. Sayangnya, film lebih memilih untuk mengembangkan ke arah thriller aksi yang generik
ketimbang ke aspek horor kemanusiaan itu sendiri. Semua cepat aja dibikin panas. Padahal di film The First Purge yang sebelum ini tahun 2018, diliatin saat pertama kali ada Purge, nggak semua warga langsung resort ke bunuh-bunuhan. Ada yang masih ragu gitu, ada perkembangan menuju ke sana. Cerita film ini jadi kayak filler sebelum ke cerita pembahasan yang lebih ditunggu hadirnya nanti. Tapi perlu kita apresiasi juga usaha film ini menghadirkan pesan-pesan positif dan semangat persatuan dengan cara yang subtil di balik cerita dan acting dan laga yang sama-sama generik. Aku berikan 4,5 dari 10 bintang emas untuk The Forever Purge. That's all here for now. Apakah menurut kalian film ini benar-benar tepat merepresentasikan keadaan warga khususnya Amerika sekarang? Share with us in the comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya gak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydirtseat.com untuk baca review dengan lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydirtseat di ciptaloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.